Dan juga Allah tidak ciptakan manusia yang lebih agung, lebih dicintai, lebih dimuliakan oleh Allah daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak kemuliaan yang Allah khususkan untuk Nabi kita Muhammad. Begitu banyak keistimewaan yang Allah sematkan untuk Nabi kita Muhammad. Cukup ayat-ayat Al-Quran kalau kita baca dan renungkan untuk kita mengenal bagaimana kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Para hadirin hadirat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah duduknya kita semata-mata ingin mendekatkan diri kita kepada Allah dan ingin memperkuatkan tali iman kita, hubungan batin kita, kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita yakini adalah semulia-mulianya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling Allah agungkan, Allah muliakan, Allah cintai, Allah anugerahkan dengan pemberian-pemberian dan kemuliaan yang belum ada seorang makhluk pun, baik itu nabi ataupun rasul, baik itu malaikat atau siapapun yang muqarrab indallah, sebagaimana Allah memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang Allah ciptakan di alam arwah sebagai awal makhluk, tapi Allah munculkan sebagai akhir dari para nabi yang diutus, sebagai pamungkas, sebagai paripurnanya risalah yang Allah utus untuk manusia, sehingga tidak ada nabi sesudahnya, maka tidak ada yang merubah, yang dirubah ataupun diganti atau disempurnakan daripada ajaran beliau. Nah, itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma khalaqallahu khalqan wala bara'a nasmatan afdala wa a'zama wa habba ila Allah min Muhammad." Tidaklah Allah menciptakan satu makhluk, apapun juga makhluk, manusia ataupun malaikat ataupun jin, dan juga Allah tidak ciptakan manusia yang lebih agung, lebih dicintai, lebih dimuliakan oleh Allah daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak kemuliaan yang Allah khususkan untuk Nabi kita Muhammad. Begitu banyak keistimewaan yang Allah sematkan untuk Nabi kita Muhammad. Cukup ayat-ayat Al-Quran kalau kita baca dan renungkan untuk kita mengenal bagaimana kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم." Wa'idh, ingatlah ketika Allah mengambil mitsaq, perjanjian yang kuat, perjanjian yang besar terhadap siapa? Kepada semua nabi yang Allah utus, semua rasul yang Allah utus kepada manusia. Apa perjanjiannya? Yang setiap nabi yang Allah utus, dalam sebagian riwayat ada 124.000 yang Allah utus dan 313 rasul yang Allah utus. Apa yang Allah ambil perjanjian yang berat atas mereka? Bahwa nanti akan muncul seorang nabi di akhir zaman yang akan membenarkan risalah dakwah para nabi dan rasul sebelumnya,
maka kalian harus beriman kepada Nabi tersebut dan kalian harus membela Nabi tersebut. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ketika Allah mengambil mitsaq perjanjian yang berat dari para nabi, karena Allah telah memberikan nubuwah, hikmah, kitab kepada para nabi-nabi dan rasul. Tsumma ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian seorang rasul musaddiqun, yang akan membenarkan dakwah risalah kalian. La tu'minun nabi, harus kalian beriman kepada nabi tersebut. Siapa yang disuruh oleh Allah? Para nabi, semua nabi dan rasul. La tu'minun nabi, harus kalian beriman kepada. Wala tansurunna, dan kalian harus membela nabi tersebut. Para nabi yang diambil sumpah perjanjian tersebut mengatakan qalu aqrarna, ya Allah kami berikrar, kami berjanji. Qala fashhadu, Allah firmankan saksikanlah, wa ana ma'akum minasyahidin, aku pun menjadi saksi atas perjanjian. Maka kalau direnungkan makna ayat tersebut, bagaimana setiap nabi yang diutus, setiap rasul yang diutus, Allah wajibkan umat yang ada di masa tersebut untuk beriman kepada nabi dan rasul tersebut. Umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, nabi-nabi yang lain harus beriman kepada nabi tersebut. Tapi mereka para nabi diwajibkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyul anbiya, nabinya para nabi, rasulnya para rasul, sehingga mereka pun diwajibkan beriman kepada Nabi Muhammad dan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pergi keluar rumahnya. Biasa rumah beliau dekat dengan masjid. Beliau dapati Sayyidina Umar ibn al-Khattab sedang membuka-buka kitab. Dibilang, apa itu ya Umar? Ya Rasulullah, ini adalah kitab Taurat. Saya ingin tahu. Karena di Madinah itu orang-orang Yahudi banyak tinggal. Mereka adalah kaum diaspora, kaum yang berpencaran di muka bumi. Karena peperangan, karena penjajahan dari raja-raja kafir yang menyerbu negeri Palestina, mereka bertebaran. Ada yang lari ke Madinah karena mereka membaca Nabi akhir zaman yang diutus, Nabi yang dimuliakan Allah diutus dengan ciri-ciri kota Madinah. Ada yang lari ke Afrika, ada yang lari kemana. Maka Nabi Muhammad Sayyidina Umar ibn al-Khattab mendapat daripada kitab Taurat. Beliau baca. Walaupun pasti sudah ada perubahan-perubahan, tapi sebagian kemungkinan masih ada kebenaran daripada risalah Sayyidina Musa alaihis salam. Maka Rasulullah mendengar jawaban Sayyidina Umar bahwa beliau sedang mempelajari Taurat, ingin tahu saja. Merah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, ya Umar, "Lau kana Musa wa Isa hayyaini lama wasi'ahuma illa ittiba'i." Andaikan Musa dan Isa masih hidup sekarang, tidak bisa tidak mereka harus ikut kepada saya. Harus beriman kepada Rasul, harus menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti nanti kelak ketika di akhir zaman Sayyidina Isa al-Masih yang dalam kehidupannya di dunia, di masanya, orang-orang yang memusuhi ingin membunuhnya, bermakar ingin membunuhnya, kemudian Allah selamatkan dan Allah angkat beliau ke langit dengan kuasa Allah, dengan inayah Allah, hidup di langit sana dengan kehidupan yang berbeda, masih hidup. Kemudian kelak di akhir zaman akan Allah turunkan, kemudian akan membunuh Dajjal, Al-Kadzdzab, Al-La'in. Kemudian beliau itu akan menghukumi dengan kitab Al-Quran, akan menyuruh dihancurkannya salib-salib, akan menyuruh untuk dibunuh babi-babi, akan menyuruh untuk dihapuskan pajak atas umat Islam. Maka beliau datang, ini Nabi, ini Rasul, ini ulul azmi. Tapi ketika turun, dia menghukumi dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Telah terhapus semua kitab, semua syariat, semua ajaran para nabi dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Telah dihapus namanya syariat Taurat ataupun Injil ataupun Zabur dengan syariat Al-Quran yang Allah muliakan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sabdakan, "Kaifa bikum idza nazala ibnu Maryam wa imamukum minkum." Bagaimana kata Rasulullah sabdakan kepada umatnya pada saat itu sahabat, "Kaifa bikum idza nazala ibnu Maryam wa imamukum minkum." Bagaimana kalian ketika kelak Isa ibnu Maryam turun tapi imamnya adalah kalian? Artinya umat Islam tidak mengikuti Nabi Isa selaku Rasul, selaku pembawa syariat, akan tetap mengikuti syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa pun akan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam Al-Quran diisyaratkan bahwa kelak ketika Nabi Isa turun di muka bumi, maka tidaklah ada satupun ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya. Artinya beriman bahwa dia adalah hamba Allah, bukan sebagai Tuhan ataupun anak Tuhan. Wa in min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidaklah ada satu ahli kitab kecuali akan pasti beriman dengannya sebelum dia mati. Ulama katakan, andaikan seorang ahlul kitab Yahudi dan Nasr jatuh dari atas ke jurang, maka sebelum jatuh dia mengenai dasar jurang mati, dia akan beriman. Artinya kembali dari kesesatannya yang mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Nabi Isa di antara tugasnya untuk menjelaskan bahwa beliau adalah makhluk Allah, seorang hamba Allah, bukan sebagai Tuhan ataupun anak Tuhan. Ya. Rasulullah juga banyak sebutkan bagaimana Nabi Isa kelak akan berziarah, akan mengerjakan haji dan umrah, kemudian ziarah ke kuburan Nabi, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kemudian akan saya jawab kata salamnya oleh Rasulullah SAW. Kemudian kelak setelah meninggal akan dikubur di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berkata guru kita Syekhana Al-Habib Umar bin Hafid dalam beberapa kesempatan, baik ketika kita di Yaman ataupun di Monas, Jakarta beberapa tahun yang lalu, beliau katakan, siapa di antara kalian yang panjang umur akan mendapati zaman tersebut, akan berjumpa dengan Sayyidina Isa Al-Masih. Ini suatu kabar gembira tapi juga suatu hal yang mengerikan. Kenapa? Sebelum turunnya Nabi Isa akan muncul Dajjal dengan fitnah yang terbesar di muka bumi. Sebelum munculnya itu akan terjadi peperangan-peperangan yang begitu dahsyat, yang belum pernah dunia itu menyaksikan peperangan yang lebih dahsyat daripada zaman tersebut, di mana akan diuji keimanan seorang muslim. Tidak ada orang yang munafik, hanya aja ada dua kelompok, mukmin atau kafir. Maka kita selaku umat Rasulullah beriman dengan perkara-perkara gaib yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita untuk mempersiapkan kelak pada masa-masa tersebut supaya kita, anak istri kita dalam keadaan kokoh imannya, supaya jangan kita dipalingkan dengan lemah imannya kita menjadi belok dari keimanan yang sahih, menjadi tergoda dengan fitnah Dajjal ataupun sebelum Dajjal dengan fitnah dunia. Dan hal-hal tersebut ini bisa terdorong ketika kita lalai daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salat 5 waktu ataupun puasa Ramadan ataupun zakat daripada rukun-rukun Islam, sepatutnya ini kita perhatikan, kita jaga, kita perbaiki tingkatnya.